Bab 241 Wang Zuo. Setelah jiwa pemakan jiwa Wang Lin membunuh 6 anggota inti keluarga Teng, dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Ketika dia membunuh pria paruh baya itu, dia melihat sosok yang mengguncang hatinya. Jika matanya tidak membodohi dia, maka orang itu adalah Wang Zuo. Wanita di sampingnya adalah putri dari pria paruh baya. Jelas ada hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyingkirkan bendera larangan, cermin perunggu, dan setan. Kemudian, dia melompat ke binatang nyamuk dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Zuo melalui akal ilahi. Arah yang dilalui wanita itu bukan menuju kota keluarga Teng, tetapi perbatasan negara. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengejarnya. Teng Xiu Xiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan air mata yang keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahnya, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat membebani hatinya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan kompleks di hati Wang Zuo menjadi lebih kuat. Meskipun dia merasa sangat baik ketika anggota keluarga Teng terbunuh, dia sekarang merasakan keprihatinan yang mendalam. Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia berhenti bergerak dan menutup matanya saat mengingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Teng Xiu Xiu melihat Wang Zuo berhenti, jadi dia segera berhenti bergerak juga. Dia menatapnya sambil menggigit bibir bawahnya. Saat ini, pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zuo membuka matanya dan dengan kejam menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa keluarga Teng adalah musuhnya dan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun pada Teng Xiu Xiu. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, mereka harus mati. Teng Xiu Xiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Zuo. Air matanya mengalir tanpa henti. Wang Zuo menguatkan hatinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan Teng Xiu Xiu ke samping. Dia berkata, "Pergi. Mulai sekarang, Anda dan saya tidak ada hubungannya dengan satu sama lain." Petik 2. Teng Xiu Xiu menatap Wang Zuo dengan putus asa di matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Dia berlinang air mata saat dia mencoba meraih Wang Zuo. Tapi Wang Zuo menghindar lagi dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak mau pergi. Lalu aku akan pergi." Dengan itu, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiu Xiu menatap punggung Wang Zuo dengan tercengang. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Hatinya terasa seperti sedang dipotong oleh pisau. Wajahnya menjadi merah karena sakit-sakitan dan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat saat dia mencoba menenangkan diri. Sebenarnya, saat Wang Zuo berbalik, dia bisa merasakan hatinya terkoyak, tetapi memikirkan tentang kematian semua anggota keluarganya, dia memaksa dirinya untuk menguatkan hatinya. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Zuo tidak kalah sakitnya dengan rasa sakit Teng Xiu Xiu. Teng Xiu Xiu mengeluarkan senyum menyedihkan saat dia dengan lembut memanggil Wang Zuo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba berbalik ke Teng Xiu Xiu dan berteriak, "Scram!" Dengan itu, dia dengan cepat mempercepat dan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Darah bocor dari mulut Teng Xiu Xiu lagi saat dia melihat ke arah menghilangnya Wang Zuo. Dia tersenyum pahit dan kebingungan memenuhi matanya. Meskipun dunia ini besar, dia tidak tahu kemana harus pergi. Dari dua pria terpenting di dunia baginya, dia tidak tahu apakah yang satu masih hidup atau mati dan yang lainnya meninggalkannya. Bagi seorang wanita, ini tidak ada bedanya dengan langit yang runtuh. Wang Zuo terbang lebih dari 10 kilometer. Tangannya berdarah karena mengepalkan tinjunya begitu keras. Bayangan kematian anggota keluarganya memenuhi pikirannya, tapi pemandangan kesedihan dan keputusasaan Teng Xiu Xiu perlahan menggantikan mereka. Setelah sekian lama, Wang Zuo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kampung halamannya, dengan kejam melakukan koutou, dan berkata, "Ayah, ibu, anakmu, tidak berbakti." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Kemudian, dia bangun dan dengan cepat mengejar Teng Xiu Xiu. Saat dia berbalik, dia merasa seperti dia bisa melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya, menatapnya dengan tatapan menyakitkan. Mereka semua menunjuk padanya dan memanggilnya pengkhianat, memanggilnya anak haram dari keluarga Wang.
Hati Wang Zuo telah terbelah menjadi dua saat dia mengejar Teng Xiuxiu. Segera, dia melihat Teng Xiuxiu yang bingung terbang. Dia sepertinya memperhatikan dan berbalik, menunjukkan senyum lembut. Tapi saat keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat bergegas ke arah mereka. Mereka melihat seorang pemuda berambut putih yang tertiup angin menunggangi seekor binatang nyamuk raksasa terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada banyak tubuh dari keluarga Teng. Bau darah yang intens mengikuti setelahnya. Wajah Teng Xiuxiu menjadi pucat. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik Wang Zuo, tubuhnya gemetar. Wang Zuo menatap pemuda berambut putih itu. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu adalah Wang Lin. Wang Zuo. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu. Dia mendarat di depan Wang Zuo dan melihat wanita di belakangnya. Wang Zuo tanpa sadar menyembunyikan Teng Xiuxiu dan memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kita. Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, Wang Zuo, maafkan aku. Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, jika Anda mengatakan itu kepada saya saat itu, saya tidak akan memaafkan Anda, tetapi saat ini, kami hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Teng Huayuan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata, Teng Huayuan tidak akan bisa melarikan diri, seluruh keluarga Teng tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Meskipun dia ketakutan, dia tetap bertanya, ayahku, ayahku. Diam. Wang Zuo menghentikan Teng Xiuxiu untuk berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, dia adalah adik ipar Anda. Sebelum Wang Zuo selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, ayahmu seharusnya tidak bernama Teng. Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Tatapan yang dia arahkan pada Wang Lin mengandung kebencian yang dalam. Saat Wang Zuo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah tahu tentang identitas Teng Xiuxiu. Perasaan kompleks di hatinya menjadi lebih kuat. Wang Lin merenung sejenak. Dia melihat ke Cakrawala dan bertanya, apakah Wang Hao masih di Sekte Suandao? Wang Zuo menggelengkan kepalanya dan dengan getir berkata, dia tidak berhasil membentuk intinya, dia sudah mati. Wang Lin menutup matanya. Dia menghela nafas dan berkata, kamu dan dia harus meninggalkan Zhao. Dengan itu, dia bahkan tidak melihat ke belakang dan melompat ke binatang nyamuk. Serangkaian tindakan Wang Zuo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiuxiu mati. Wang Zuo melihat sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi lebih rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya melintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, memanggilnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zuo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiuxiu. Hatinya tenggelam ketika dia melihat perasaan kebencian yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Wang Zuo merenung sebentar. Matanya menjadi lembut saat dia dengan lembut berkata, Xiuxiu, ayo kita pergi. Dengan itu, pegangan kanannya dengan lembut menyentuh rambutnya. Teng Xiuxiu terkejut dan kemudian mulai menangis lagi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Zuo memanggilnya Xiuxiu. Namun, senyumannya pada saat berikutnya membeku, karena tangan Wang Zuo berada di atas Tianlinnya. Dengan gelombang energi spiritualnya, dia mengakhiri hidup istrinya. Teng Xiuxiu meninggal tanpa rasa sakit. Dia meninggal di pelukan kekasihnya. Memegang mayat istrinya, mata Wang Zuo penuh dengan kesedihan. Dia melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dan berkata, Wang Lin, saya tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang dan saya tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada. Dengan itu, dia berlutut ke arah bawah rumahnya dan bersujud beberapa kali. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya, mengakhiri seluruh kehidupan di tubuhnya. Darah bocor dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah menatap istrinya. Xiuxiu, jangan takut, aku akan menemanimu. Wang Lin sedang berdiri di atas binatang nyamuk itu saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Zuo dalam pengertian ilahi menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari atas binatang nyamuk. Ketika dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Zuo. Wang Lin memandang tubuh Wang Zuo dengan perasaan kompleks di hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Zuo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya.
Pada saat yang sama, setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri untuk memenuhi cintanya kepada istrinya. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengarahkan jarinya ke alis Wang Zuo. Secara bertahap, api jiwa yang lemah yang bisa dipadamkan kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia menghela nafas dan menghilang dari tempatnya. Di bagian timur laut ibu kota, ada sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Seorang pemuda berambut putih muncul di dalam rumah keluarga Wang. Pemuda itu berjalan melalui rumah seolah-olah dia transparan. Tak satu pun dari para pelayan yang memperhatikannya. Setelah pemuda berambut putih masuk ke dalam rumah sebentar, dia berhenti di depan sebuah gedung. Di dalamnya duduk seorang wanita yang perutnya membuncit. Dia jelas hamil. Pemuda itu mencari sebentar, lalu mengeluarkan bola cahaya putih. Dia menghela nafas saat dia membuang cahaya putih. Cahaya putih memasuki perut wanita itu. Bayi yang belum terbentuk sempurna yang belum menghasilkan jiwanya sendiri namun secara bertahap menyatu dengan cahaya putih. Orang ini akan melangkah ke dunia kultivasi di masa depan. Mungkin kita akan memiliki kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia pergi. Bab 242 Punanzi. Pegunungan Hangyue, Sekte Suandao. Gunung belakang, tempat Wang Lin berlatih sebelumnya, dihiasi dengan gua buatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak gunung adalah satu-satunya gua alami di gunung dan Punanzi sedang membudidayakan di dalamnya. Penampilannya tidak berubah sedikit pun dalam 400 tahun terakhir. Suara tetesan bergema di dalam gua saat air menetes dari langit-langit. Untuk waktu yang lama, cahaya aneh bersinar dari wajah Punanzi yang berubah-ubah. Secara bertahap, dia membuka matanya. Mereka bersinar seolah-olah mengandung bintang. Punanzi mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel, ekspresinya tetap netral. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya ke depan dan batu di depannya tiba-tiba mulai bersinar. Segera, 10 titik cahaya muncul di dinding batu. Namun, saat 10 titik cahaya muncul, 6 di antaranya langsung redup, lalu menghilang. Wajah Punanzi sedikit berkedut dan ekspresinya sedikit menggelap. Udara di sekitarnya tiba-tiba melambat dan segera, bahkan air berhenti menetes dari langit-langit. Jika ada pembudidaya pemutus roh di sekitar, mata mereka akan menyala, karena mempengaruhi fluktuasi energi spiritual di sekitarnya untuk menggunakan teknik tertentu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya pemutusan roh. Punanzi berada di tepi tahap spirit severing. Baginya, itu sama sekali tidak jauh. Satu-satunya hal yang memisahkannya dari tahap pemutusan roh adalah penghalang setipis kertas dan yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tepat untuk menerobos. Punanzi menatap titik lampu di dinding. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan berkata, Teng Huayuan, siapa yang membuatmu tersinggung sehingga menyebabkan bencana seperti itu pada dirimu sendiri? Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Si secara khusus ingin menggunakan keluarga Teng sebagai eksperimen, orang tua ini benar-benar tidak ingin berurusan dengan urusan keluarga Teng Anda. Wajah Punanzi menjadi suram. Bahkan dia tidak tahu ada apa dengan keluarga Teng yang membuat Tuan Si memilih mereka. Jika tidak demikian, maka hanya dengan sumber daya keluarga Teng, tidak mungkin mereka tiba-tiba mendapatkan 9 pembudidaya jiwa baru lahir dan Teng Huayuan tidak akan tiba-tiba menjadi sekuat Punanzi hanya dalam 400 tahun. Dia merenung sedikit, lalu berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak pegunungan Hangyue. Punanzi berlutut, menatap langit, dan membentuk banyak segel berbeda dengan tangannya. Saat segel terbentuk, semakin banyak awan muncul dan tekanan tak terlihat perlahan-lahan terbentuk di langit. Punanzi kemudian melambaikan tangannya dan berkata, saya, Punanzi, dari negara kultivasi yang lebih rendah, ingin meminjam harta ajaib. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, 2 berkas cahaya, merah dan hijau, melesat keluar dari pegunungan Hangyue. Cahaya menjadi semakin intens dan semua energi spiritual di Zhao mulai berkumpul di pegunungan Hangyue. Kedua lampu itu mendarat di sebelah Punanzi. Mereka segera meredup dan mengungkapkan wujud aslinya. Bentuk asli mereka adalah 2 cakram ajaib. Di cakram ajaib ada 4 bilah yang memancarkan cahaya dingin. Bahkan ada celah ruang di sekitar mereka. Dapat dengan mudah dikatakan bahwa ini bukan harta sihir tingkat jiwa baru lahir dan dibuat oleh seseorang yang memisahkan roh atau lebih tinggi.
Punanzi dengan hormat melakukan koutou beberapa kali sebelum akhirnya mencetaknya dengan akal ilahi dan dengan hati-hati menempatkannya di tas pegangannya. Baru kemudian dia akhirnya rileks. Dia mulai memancarkan niat membunuh yang kuat dan bergumam, Teng Huayuan, ini terakhir kali saya akan membantu Anda. Jika dalam 100 tahun keluarga Teng masih tidak memiliki kultivator pemutus roh, jangan salahkan saya karena kejam terhadap keluarga Teng. Petik 2. Dengan itu, dia menghilang tanpa jejak. Saat energi roh melonjak, Wang Li menyadarinya. Meski ekspresinya tidak berubah, hatinya tenggelam. Namun, dia mendengus dingin dan menyerbu ke arah anggota keluarga inti Teng terakhir. Di perbatasan negara Zhao ada ruang yang sangat misterius. Setiap kali manusia membawa tempat ini ke atas, itu akan menimbulkan ketakutan. Bahkan pembudidaya sangat gugup tentang tempat ini. Itu adalah lubang besar dari lumpur hitam. Ini adalah lubang yang dipenuhi lumpur hitam yang mengeluarkan bau yang menyengat hidung. Tidak seorang pun selain beberapa orang yang tahu persis seberapa dalam lubang lumpur ini sebenarnya. Setiap 100 tahun, lubang lumpur ini akan meledak, dan setiap ledakan adalah pemandangan yang mengejutkan. Seringkali, ini adalah tempat terlarang. Tidak peduli apakah itu manusia, pembudidaya, atau binatang buas, ketika mereka berada dalam jarak tertentu dari lubang lumpur, mereka akan ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat dan dikubur hidup-hidup. Setelah sekian lama, kabut hitam diam-diam muncul dan menutupi seluruh area. Ini dianggap sebagai tempat paling berbahaya di Zhao dalam 400 tahun terakhir, lubang lumpur hitam. Di bagian terdalam Black Mud Pit ini terdapat peti mati yang terbuat dari kristal hitam. Peti kristal hitam ini tidak tertutup lumpur hitam. Bisa dikatakan ada lapisan tebal tulang putih di antara peti mati dan lumpur hitam. Di antara tulang-tulang ini ada tulang manusia dan binatang. Tulang-tulang ini milik orang-orang yang terhisap selama 400 tahun terakhir. Tempat ini adalah tempat orang yang paling ditakuti oleh Teng Eid. Ini adalah area budidaya Teng Wan. Teng Wan adalah legenda di keluarga Teng. Orang ini bukan keturunan Teng Huayuan. Tepatnya, dia adalah adik dari Teng Huayuan. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga inti Teng yang tidak berani ditantang dan satu-satunya orang yang memegang nama Teng Wan selama 400 tahun terakhir. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 km dari lubang lumpur, dia memperhatikan apa yang spesial dari tempat ini. Setelah merenung sedikit, dia memutuskan untuk tidak membiarkan nyamuk buas terus terbang dan terbang sendiri. Hampir saat Wang Lin memasuki jarak 1000 km dari lubang lumpur, sebuah tangan yang layu mengulurkan tangan dari peti mati. Perlahan, seorang pria seperti kerangka duduk. Seluruh tubuh orang ini berwarna hitam dan tidak ada otot sama sekali di tubuhnya. Di kepalanya hanya ada beberapa helai rambut. Seluruh orang itu tampak sangat menakutkan. Di matanya, cahaya hantu secara bertahap menyala. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Saat ini, Wang Lin berada di atas lubang lumpur hitam. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya dan bendera larangannya sudah keluar dan melayang di sampingnya. Dia melihat ke lubang lumpur. Tanpa ragu-ragu, matanya bersinar merah dan serangkaian petir merah Jirealem melesat ke lumpur hitam. Jauh di dalam lubang lumpur, cahaya hantu di mata pria di peti mati bersinar terang saat dia menyaksikan serangkaian petir merah mendarat. Pria itu mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh salah satu petir merah. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, petir merah itu menghilang tanpa bekas dan retakan muncul di jari pria itu. Pria itu menjilat bibirnya. Dalam cahaya hantu di matanya, dorongan kuat untuk bertarung muncul. Dia perlahan berdiri. Pada saat itu, lebih banyak petir merah mendarat, tetapi terhalang oleh jarinya. Akhirnya, semua petir merah diblokir, tapi seluruh lengan kanannya penuh dengan retakan. Dia melihat lengannya dan mengguncangnya. Itu langsung berubah menjadi debu. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Tubuhnya memancarkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tersenyum saat dia menyerbu ke atas. Wajah Wang Lin sangat jelek. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sekarang, petir merah yang dibentuk oleh Jirealem diblokir hanya dengan biaya satu lengan. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi orang ini belum Spirit Severing, tetapi dia dapat memblokir serangan Jirealem. Saat pria itu mulai berlari ke atas, Wang Lin mengepung area tersebut dengan bendera larangan tanpa ragu-ragu.
Kemudian, tangannya membentuk segel dan 90 batasan berubah menjadi bentuk naga dan dibebankan ke lubang lumpur. Pria kurus itu mengungkapkan ekspresi tercengang terhadap batasan tersebut. Dia tidak mengelak sama sekali dan membiarkan batasan mengenai tubuhnya. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setelah batasan terakhir mendarat, meskipun tubuhnya tertutup retakan, dia bahkan tidak melambat sama sekali. Ekspresi Wang Lin suram saat dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 lebih banyak penghalang terbang keluar. Pria kurus itu melihat retakan di tubuhnya, lalu ke Wang Lin. Dia menjilat bibirnya saat dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menghindar ke samping dan, dengan suara sobek, ujung pakaian Wang Lin sobek. Tepat di tempat Wang Lin sebelumnya, pria kurus itu muncul, memegang sepotong pakaian Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kulit kepala Wang Lin kesemutan saat dia menatap pria kurus itu. Jika dia bernapas lebih lambat, dia akan dipukul oleh pria kurus. Matanya menjadi gelap saat batasan turun sekali lagi dan mengarah ke pria kurus. Pria kurus itu sekali lagi mengungkapkan ekspresi tercengang. Dia tidak mengelak. Dia hanya membiarkan pembatasan menghantamnya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Sebelum semua batasan berhenti, dia menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memanggil lebih banyak batasan untuk menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak pernah berhenti karena dia terus bergerak. Sementara dia mengendalikan pembatasan, petir merah Ji Realem yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pria kurus itu masih tidak bergerak. Hanya ketika petir Ji Realem akan mendarat, dia akan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir. Lambat laun, semakin banyak retakan muncul di tubuhnya dan lengan kirinya mulai berubah menjadi debu. Ini adalah pertempuran yang sangat aneh. Pengalaman pertarungan Wang Lin bisa dibilang sangat kaya, tapi dia tidak pernah mengalami pertarungan yang seaneh ini. Bab 243 Teng Wan. Teng Wan tidak mengelak atau memblokir. Dia hanya membiarkan serangan memukulnya. Namun, bahkan Wang Lin tidak bisa bertahan lama saat menggunakan semua serangan kuat ini, terutama Ji Realem, yang merusak jiwa baru lahirnya sendiri setiap kali dia menggunakannya. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali sejauh 100 meter. Dia mengeluarkan botol giok dan membuang semua isinya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi spiritualnya. Tetapi pada saat yang sama, pria kurus itu mengangkat kepalanya dan bergerak sekali lagi. Perasaan bahaya Wang Lin berdering di kepalanya saat dia dengan cepat menghindar ke samping. Sekali lagi, dia nyaris tidak menyingkir saat pria kurus itu muncul kembali dan menyerang. Dahinya berkeringat saat dia dengan cepat mencerna pil yang baru saja dia konsumsi untuk memulihkan energi spiritual di tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sarung pedang kuno. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbang dan mendorongnya ke sarung pedang. Tiba-tiba, energi pedang keluar dari sarung pedang, membentuk pedang raksasa, yang mendarat di Teng Wan. Pria kurus itu menjadi tercengang lagi saat dia membiarkan energi pedang menabrak tubuhnya. Tubuhnya akhirnya tidak mampu menahan semua kerusakan dan mulai runtuh. Tetapi saat seluruh tubuhnya akan runtuh, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Dia berjuang untuk membuat tangan kirinya yang hampir roboh membentuk segel dan mengucapkan kata yang terdengar seperti tulang yang saling bergesekan. Mengembun. Tiba-tiba, tubuh yang akan runtuh keemasan bersinar dan kembali ke kondisi sempurna. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menatap orang itu, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata pria kurus itu berbinar saat dia menatap Wang Lin dengan keinginan kuat untuk bertarung. Tangannya membentuk kepalan dan berubah menjadi kabur saat dia meninju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa semua kekuatan spiritual di sekitarnya sepertinya telah dihisap oleh kekuatan misterius. Itu bahkan sepertinya menciptakan kekuatan yang memenjarakan. Wang Lin segera merasakan kecepatannya menurun drastis di bawah kekuatan ini. Pada saat itu, hati Wang Lin dengan cepat menjadi tenang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin perunggu dan mengarahkannya ke Teng Wan, tapi lampu hijau yang dilepaskan oleh cermin perunggu tidak berpengaruh padanya. Tinju Teng Wan menghantam cermin perunggu. Cermin itu retak dan mengeluarkan kilatan cahaya. Berkat cahaya itu, penjara yang mengelilinginya melemah dan dia dengan cepat pindah dari area tersebut.
Pada saat yang sama, hatinya sakit saat dia berteriak, ledakan. Sejumlah besar retakan tiba-tiba muncul di cermin perunggu kuno, dan kemudian meledak. Ledakan ini menciptakan hembusan angin besar yang menyapu area tersebut. Setelah hembusan angin berlalu, Teng Wan mengeluarkan seteguk darah emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya terlihat jauh lebih lemah. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya saat dia mengejar darah, mencoba menelannya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia menyerang ke depan alih-alih mundur. Ada yang aneh dengan darah itu. Ketika Teng Wan melihat Wang Lin bergegas, dia terbang lebih cepat dan mengulurkan tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangan juga. Di bawah kekuatan kedua sisi, darah emas terbelah menjadi dua bagian, masing-masing setengah melayang ke salah satu dari mereka. Setelah Teng Wan memegang darah emas itu, dia segera menelannya. Kemudian, dia menatap Wang Lin dan dengan cepat menuduhnya. Wang Lin mengambil darah emas itu dan lari tanpa sepatah kata pun. Keduanya terbang sangat cepat, satu demi satu. Wang Lin tidak berlari dalam garis lurus, tapi mengitari area sekitar lubang lumpur. Dia selalu merasa bahwa Teng Wan sangat aneh. Ketika dia melihat darah emas, dia akhirnya menyadari sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa darah emas ini, ingatan Dewa Kuno memiliki sesuatu yang serupa. Sebenarnya, darah emas ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanya mirip dengan darah Dewa Kuno, atau lebih tepatnya, itu berisi sedikit darah Dewa Kuno. Selain saat dia mereformasi tubuhnya, tidak ada serangan Teng Wan yang melepaskan fluktuasi energi spiritual sama sekali. Serangannya murni fisik. Metode ini bukan lagi milik seorang pembudidaya. Orang ini seperti boneka yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan. Teng Wan juga dipenuhi dengan kebingungan dalam hal teknik Wang Lin, tetapi di bawah kebingungan ini, tampaknya ada sedikit pemahaman. Orang ini pasti telah mengembangkan teknik yang sangat aneh dan menjadi seperti ini di bawah pengaruh teknik itu. Ada terlalu banyak metode kultivasi di dunia kultivasi sehingga Wang Lin tahu semuanya, tapi apa yang dia tebak sangat akurat. Metode yang dikembangkan Teng Wan sangat mirip dengan cara para dewa kuno melatih tubuh mereka. Metode ini bukan milik Zhao, tetapi milik pembawa pesan di menara surga. Setelah mengolah metode ini, perasaan dan jiwa ilahi seseorang menyatu dengan tubuh, itulah sebabnya Ji Realem Wang Lin kehilangan kemampuan membunuh satu pukulannya. Wang Lin menatap darah emas di tangannya saat matanya berbinar. Metode kultivasi orang ini bukanlah boneka, tetapi tiruan dari dewa kuno. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menamparkan tas pegangannya dan memunculkan kabut gelap. Kabut gelap berubah menjadi dua boneka. Ini adalah dua dari boneka jiwa baru lahir yang dia dapatkan dari orang tua Jimo. Wang Lin menjentikkan jari kanannya dan dua tetes darah mendarat di boneka itu. Tiba-tiba, mata boneka-boneka itu bersinar merah saat mereka menyerang Teng Wan. Boneka menyerang dengan tangan dan kaki mereka, mencoba menghentikan Teng Wan. Mata Teng Wan memancarkan cahaya hantu. Dia mengepalkan tangan dan meninju salah satu boneka. Boneka itu berguncang dan hancur berkeping-keping. Meski rekannya tewas, boneka yang tersisa tidak takut karena terus menyerang. Wang Lin mengambil kesempatan ini dan tiba-tiba berhenti. Dia melemparkan darah emas ke udara. Tangannya membentuk segel yang rumit saat dia mengucapkan dalam bahasa yang rumit. Pada saat itu, bahkan orang yang paling terpelajar pun akan kesulitan memahami apa yang dikatakan Wang Lin, karena Wang Lin berbicara dalam bahasa dewa kuno untuk menggunakan suatu teknik. Sebenarnya, Wang Lin memiliki banyak teknik yang dimiliki oleh dewa kuno dalam ingatannya, tetapi tanpa warisan kekuatan, mustahil baginya untuk menggunakan salah satu dari mereka. Teknik yang dia gunakan sekarang adalah salah satu dari sedikit teknik yang tidak membutuhkan pewarisan kekuatan. Itu hanya membutuhkan sedikit darah dewa kuno. Setelah Wang Lin melihat darahnya, dia membuat keputusan untuk menggunakan teknik ini. Saat nyanyian Wang Lin berlanjut, darah emas mulai mendidih dan mengeluarkan gas putih. Karena semakin banyak gas putih yang keluar, darah emas mengembun menjadi simbol aneh. Saat simbol itu muncul, langit menjadi gelap dan semua awan menghilang saat seberkas cahaya keemasan turun. Saat cahaya keemasan turun, sosok besar yang murni terdiri dari energi spiritual muncul. Sosok ini sangat besar, kepalanya mencapai ke langit. Saat tubuhnya mengeras, ia menggunakan sejumlah besar energi spiritual dari Vena Roh di dalam Zhao.
Sejak hari itu, 3/5 dari pembuluh darah roh menjadi tidak berguna. Sejumlah besar energi spiritual terkumpul. Sisa 2/5 dari vena roh secara bertahap kehilangan energi spiritual juga, tetapi jumlah darah yang digunakan terlalu kecil, jadi raksasa tidak dapat mengambil bentuk fisik dan hanya tetap dalam keadaan ilusi. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Menggunakan teknik ini terbukti menjadi beban besar di tubuhnya saat bintang ungu di dahinya berkedip cepat. Pada saat yang sama, Wang Lin berjuang untuk mengarahkan tangan kanannya ke Teng Wan, yang melihat ada yang tidak beres dan melarikan diri. Tiba-tiba, sosok itu mengangguk dan mengayunkan tangannya ke arah Teng Wan yang sedang melarikan diri. Tangan raksasa itu mengenai Teng Wan. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, Teng Wan menghilang secara misterius. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, cahaya yang mewakili Teng Wan meredup. Tak lama kemudian, setetes darah emas muncul di mana Teng Wan menghilang. Wang Lin mengulurkan tangan dan setetes darah terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu membungkuk ke arah Wang Lin, berjalan menuju matahari terbenam, dan menghilang. Simbol aneh yang dibentuk oleh darah emas juga menghilang. Pada saat itu, semua kultivator jiwa baru lahir di Zhao memperhatikan gangguan ini. Punanzi, yang saat ini sedang terbang, tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa. Pada saat yang sama, di menara surga di tengah Zhao, seorang pria gemuk membuka matanya di tengah kultivasi saat dia menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah teknik pembukaan surga dari klan iblis raksasa. Adapun Wang Lin, dia dengan hati-hati memasukkan setetes darah emas ke dalam tas pegangannya dan segera duduk bersila. Dia mengeluarkan botol giok dan mengosongkannya ke mulutnya saat dia dengan cepat mengaktifkan taktik dewa kuno untuk mencernanya. Boneka yang tersisa berdiri di sana, bingung, di samping Wang Lin, tetapi jika ada yang mendekat, ia akan menyerang. Setelah 1 hari, Wang Lin membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semua pil itu, maka setelah menggunakan teknik dewa kuno, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih. Dia berdiri, memandang boneka itu, dan melihat bahwa boneka itu telah rusak. Menurut Giok, boneka itu akan bisa memperbaiki dirinya sendiri, jadi Wang Lin membuat segel dan menempelkannya di dahi boneka itu dan itu berubah menjadi asap, yang kembali ke tas pegangan Wang Lin. Wang Lin melihat ke arah tempat Teng Wan meninggal dengan tampilan yang rumit. Keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jika dia tidak berhasil menggunakan teknik dewa kuno sesuai dengan rencana aslinya, maka dia harus menggunakan pilihan terakhirnya. Petir retribusi ilahi adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dia gunakan karena jika dia menggunakannya sekarang, maka ada kemungkinan besar balas dendamnya akan segera dihentikan. Sepotong petir retribusi ilahi ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Wang Lin untuk berurusan dengan utusan di dalam menara surga. Bab 244 Membasmi Teng. Tidak hanya Wang Lin tidak harus menggunakan petir retribusi ilahi, dia mendapatkan setetes darah dewa kuno. Meskipun setetes darah ini tidak terlalu murni dan akan hilang setelah digunakan, itu masih cukup untuk menyelamatkan nyawanya sekali. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera larangan kembali kepadanya. Dia melihat ke bendera dan memutuskan bahwa setelah masalah dengan keluarga Teng selesai, dia harus menemukan tempat yang dapat menahan petir pembalasan ilahi dan menempatkan batasan terakhir pada bendera. Kemudian, itu akan mencapai tingkat penyelesaian pertama dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tidak akan seperti hari ini, di mana hampir tidak ada efeknya pada musuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin merasa seperti dia memiliki terlalu sedikit harta sihir. Ledakan cermin perunggu membuatnya kehilangan harta ajaib lain yang dimilikinya. Pada titik ini, satu-satunya harta ajaib yang benar-benar dia gunakan adalah bendera larangan dan sarung pedang itu. Adapun pedang terbang, sekarang terlalu lemah dan perlu disempurnakan lagi. Di luar ketiganya, ada beberapa lainnya, tetapi mereka hanya akan efektif dalam keadaan tertentu, seperti jebakan binatang yang hanya akan berguna saat melawan binatang yang kuat. Dan ada juga gulungan misterius itu. Meskipun Wang Lin belum menggunakannya, dia bisa merasakan sensasi dari gulungan itu setiap kali dia mengeluarkannya. Dia merasa ada bentuk kehidupan yang kuat di dalamnya dan dia tidak boleh membukanya begitu saja. Tentu saja, dia masih memiliki harta sihir lainnya, tapi itu terlalu lemah.
Wang Lin merenung sebentar, lalu mengeluarkan 3 tas pegangan. Perasaan bahaya dari kurangnya harta sihir membuatnya tidak bisa membantu tetapi melihat ketiga tas ini. Melalui pertempuran ini, Wang Lin menyadari bahwa Ji Realem tidak terkalahkan. Ada hal-hal di dunia ini yang bisa melawan atau bahkan melawannya. Tentu saja, jika dia bisa mengolah Ji Realem ke puncaknya, maka itu bukan masalah, tapi mengolah Ji Realem terlalu sulit. Hasilnya, harta karun sihir menjadi sangat penting. Dia tidak ingin menaruh semua harapannya pada Ji Realemnya, karena jika Ji Realemnya menjadi tidak efektif, maka semuanya akan sia-sia. Menatap ketiga tas pegangan itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengibarkan bendera larangan dan itu mengelilingi area dengan asap hitam. Kemudian, dia menunjuk ke alisnya dan kedua iblis itu keluar untuk menjaganya. Setelah ragu-ragu sedikit, dia tidak memanggil boneka itu. Boneka tersebut telah rusak dalam pertempuran dengan Teng Wan dan tidak lagi layak untuk dijaga. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menjadi serius dan mengambil tas berisi pegangan. Tas pegangan ini milik Kaisar Kuno. Kata Lan tersulam di tas. Wang Lin merenung sedikit, lalu energi spiritual di tubuhnya melonjak. Avatar yang bertindak saat jiwa yang baru lahir membuka matanya dan serpihan tekanan spiritual terpancar dari tubuhnya saat tangan kanannya perlahan bergerak menuju tas. Saat tangannya menyentuh tas itu, kekuatan yang kuat menahannya. Hatinya tenggelam ketika dia menyadari bahwa Kaisar Kuno tidak mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangannya ke tas. Dengan setiap pers, sepotong perasaan ilahi Kaisar Kuno telah dihapus, tetapi itu sangat lambat dan pada saat yang sama, serangan balik yang dirasakan Wang Lin meningkat. Setelah setengah jam, dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan beberapa pil untuk membantu menstabilkan tubuhnya. Dia mengatupkan giginya, mengaktifkan Ji Realem di tangan kanannya, dan menekannya di tas bersama dengan energi spiritualnya. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, tetapi konsumsi energi spiritual Wang Lin juga meningkat. Setelah dia mengkonsumsi beberapa botol pil, cahaya putih tiba-tiba mengintip dari kantong penyimpanan dan menghilang. Wang Lin rileks dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia dengan cepat memindai tas itu dengan akal ilahi, tetapi dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Ada sangat sedikit barang di dalam tas pegangan Kaisar Kuno. Selain 2 batu roh kualitas terbaik, hanya ada sarung pedang kuno. Wang Lin mencabut sarung pedang. Dia menatap sarung pedang untuk waktu yang lama, lalu alisnya menegang. Sarung pedang ini terlihat persis seperti yang dia miliki, hanya simbolnya yang berbeda. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin mengeluarkan sarung pedangnya sendiri. Saat dia hendak membandingkan 2 sarung pedang, simbol di kedua sarung pedang itu mulai bersinar. Setelah sekian lama, cahaya itu perlahan menghilang. Wang Lin menatap sarung pedang itu. Dalam hatinya, dia merasa ada rahasia tentang sarung pedang itu. Dia melihat mereka sebentar, lalu menyingkirkan kedua sarung pedang itu. Dia kemudian menamparkan tas pegangan Kaisar Kuno dan itu berubah menjadi debu. Wang Lin menghela nafas. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membuka tas berisi hanya menerima hal aneh ini, dia tidak yakin apakah dia harus bersukacita atau merasa tidak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat kedua tas pegangan lainnya. Salah satunya milik mumi misterius di kuil pertempuran Ho Fen. Yang lainnya berisi lebih dari 10 harta ajaib. Ini milik para pembudidaya kuno dari tanah para dewa kuno. Namun, mereka terlalu kuat. Wang Lin mencoba semua yang dia bisa dan dia hanya berhasil mengendalikan cermin perunggu. Namun, cermin perunggu tidak tampak sekuat itu, yang membuatnya bingung. Dia mengambil tas pegangan ini dan memindainya dengan akal ilahi. Penghalang pelindung pada harta karun sihir ini masih aktif dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diterobos oleh Wang Lin. Wang Lin merasa seperti sedang melihat segunung harta karun, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya apapun yang terjadi. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengeluarkan sekantong pegangan dan memindainya dengan akal ilahi. Dia merasakan perlawanan, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan menggunakan semua energi spiritualnya dan Ji Realem untuk menghapus indera ilahi dari tas. Tetapi saat energi spiritualnya menyentuh tas, tubuhnya bergetar dan dia merasakan kesadarannya bergerak menjauh. Dia melihat area yang familiar di hadapannya saat seorang pemuda yang tampak jahat terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya Wang Lin. Pemuda itu tiba-tiba berhenti.
Dia mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kamu tidak akan bisa lari." Pikiran Wang Lin berubah menjadi berantakan. Dia ragu-ragu sebentar dan matanya menjadi dingin. Meskipun ia tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi pemuda, berdasarkan kecepatan itu, tingkat kultivasi pemuda yang tampak jahat itu jauh di atas miliknya. Wang Lin secara khusus memperhatikan bahwa tanah yang dilewati pemuda itu adalah Laut Setan. Jelas, pemuda yang tampak jahat itu adalah mumi di Hoven. Sejak Wang Lin mengambil tas pegangannya, dia ada di sini untuk mengambilnya kembali. Jika orang tersebut tidak mengungkapkan niat membunuh, maka Wang Lin tidak akan keberatan mengembalikan tas pegangannya. Namun, karena orang itu melepaskan niat membunuh yang kuat, itu berarti bahkan jika Wang Lin mengembalikan tas pegangannya, dia tidak akan dimaafkan. Akibatnya, hati Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia ragu-ragu sejenak dan segera meningkatkan kekuatan energi spiritualnya dan Ji Realem untuk menghapus indera ilahi. Waktu perlahan berlalu. Meskipun rasa ilahi di tas pegangan perlahan menghilang, pada kecepatan ini, akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menghilangkannya sepenuhnya. Wang Lin merenung sejenak. Matanya berbinar saat dia mendapatkan sebuah ide, tapi ini belum waktunya untuk mewujudkan rencana itu. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan segera berdiri. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng saat matanya menjadi dingin. Dia bergumam, "Teng Huayuan, aku datang." Dalam beberapa hari terakhir ini, hampir setiap anggota keluarga Teng telah tiba di kota keluarga Teng. Mereka mengira itu satu-satunya tempat yang aman. Teng Huayuan melihat semua anggota keluarga Teng berkumpul di sini dan menjadi lebih suram. Dia tahu bahwa Wang Lin pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Seluruh kota keluarga Teng berada dalam keadaan panik. Setelah anggota keluarga Teng memasuki kota keluarga Teng, mereka segera menemukan alasan mengapa leluhur Teng tidak keluar untuk membunuh orang itu. Bukan karena dia tidak ingin pergi, tetapi area 10.000 km di sekitar kota keluarga Teng dikelilingi oleh batasan yang memungkinkan orang masuk, tetapi tidak pergi. Akibatnya, kepanikan menyebar ke seluruh kota. Pada saat yang sama, rumor tentang pembunuh misterius menyebar ke seluruh keluarga Teng. Hampir setiap anggota keluarga Teng berspekulasi tentang dendam macam apa yang dimiliki orang misterius ini dengan keluarga Teng yang membuatnya ingin memusnahkan seluruh keluarga. Berbagai versi cerita tersebar di antara anggota keluarga Teng. Bahkan ada beberapa versi yang sangat mendekati kebenaran. Meskipun Teng Huayuan mencoba menghentikan desas-desus, di bawah kepanikan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan orang. Lambat laun, ketakutan di antara keluarga Teng menjadi semakin buruk. Hari yang cerah dan tidak berawan ini adalah hari ke-9 setelah pembunuhan keluarga Teng dimulai. Di seluruh negara Zhao, lokasi manapun yang pernah ditempati oleh anggota keluarga Teng tidak lagi memiliki anggota keluarga Teng. Mereka semua telah terbunuh atau telah melarikan diri ke kota keluarga Teng. Ini adalah hari di mana keluarga Teng akan dimusnahkan. Bahkan ratusan tahun dari sekarang, ketika orang-orang Zhao membicarakan hari ini, mereka akan menggigil. Hari ini adalah hari di mana seluruh keseimbangan kekuatan di Zhao berubah. Itu juga hari di mana sungai darah mengalir di Zhao. Pada hari ini, darah dari kota keluarga Teng sudah cukup untuk menutupi bumi. Juga, hari ini juga merupakan hari di mana semua orang di Zhao mendengar nama Wang Lin, kultivator berambut putih yang menyebabkan hati setiap orang menjadi dingin. Pada saat yang sama, itu juga ketika nama Wang Lin menggantikan Punan Zi sebagai pembudidaya nomor 1 di Zhao dan ketika generasi yang lebih tua jatuh. Dini hari, puluhan ribu kilometer dari kota keluarga Teng, Wang Lin terbang di atas binatang nyamuk. Meskipun tubuh di belakangnya mulai membusuk, di bawah pengaruh tekniknya, kepalanya tetap dalam kondisi sempurna. Ini karena Wang Lin telah berjanji untuk membangun menara dari kepala anggota keluarga Teng. Bab 245 Membasmi Teng. Wang Lin tidak terlalu cepat. Dia melihat ke arah kota keluarga Teng dengan mata penuh dengan niat membunuh dan penyesalan. 400 tahun yang lalu, dia dipaksa oleh Teng Huayuan untuk menghancurkan diri sendiri dan hampir mati. Pada hari ini, 400 tahun kemudian, dia kembali dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia telah menunggu 400 tahun untuk hari ini. Wang Lin melompat dari monster nyamuk 10.000 km dari kota keluarga Teng. Dia dengan dingin melihat kota keluarga Teng.
Kemudian, dia perlahan mengambil panji naga dan meletakkan setiap tubuh di tanah. Jika itu seluruh tubuh, dia akan memotong kepalanya. Dia melakukan ini dengan cepat. Tindakannya bersih dan tanpa ampun. Secara bertahap, sejumlah kepala menumpuk di hadapannya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda, tetapi satu kesamaan adalah keengganan dan ketakutan di setiap wajah. Saat kepala menumpuk, kebencian di udara tumbuh. Angin dingin mulai bertiup dan bahkan langit tampak agak gelap. Menara besar yang terbuat dari kepala manusia secara bertahap tumbuh. Ini adalah menara yang hanya terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Siapapun yang melihat ini akan menggigil. Wang Lin meletakkan kepala terakhir di puncak menara. Dia melambaikan tangannya dan menara mengikuti di belakangnya saat dia perlahan berjalan ke batasan yang menutupi radius 10.000 km dari kota keluarga Teng. Teng Huayuan, aku, Wang Lin, ada di sini. Hari ini, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Sebuah suara penuh kebencian ditransmisikan menuju kota keluarga Teng. Sebelumnya, keluarga Teng tidak pernah diam, tetapi kesunyian segera digantikan oleh jeritan ketakutan. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa ahli dari keluarga Teng memperhatikan menara raksasa yang terbuat dari kepala. Lambat laun, semakin banyak orang melihat menara itu dan ketakutan itu langsung menyebar. Teng Huayaun berdiri di atas tembok bagian dalam dengan wajah muram. Di sisinya ada 4 orang. Ini adalah 4 pembudidaya jiwa baru lahir terakhir dari keluarga Teng. Keempatnya menghilang di bawah perintah Teng Huayuan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada 1000 kaki dari Wang Lin. Mereka dengan cepat mengeluarkan harta sihir mereka dan menggunakannya untuk melawan Wang Lin. Bagaimana pembalasan Wang Lin bisa dihentikan hanya oleh mereka berempat? Meskipun Wang Lin tampak tenang, ada segumpal kegilaan di hatinya. Hari ini, dia akan melampiaskan amarah 400 tahun terakhir ini. Hari ini, akan menjadi orang gila haus darah. Hampir tanpa ragu-ragu, saat 4 pembudidaya jiwa baru lahir muncul, Jirealem Wang Lin bergerak. Berkat serangkaian petir merah, 4 pembudidaya jiwa baru lahir mengeluarkan jeritan sengsara bahkan sebelum mereka bisa menggunakan harta sihir mereka. Jirealem membentuk sangkar dan menjebak 4 pembudidaya jiwa baru lahir. Di saat yang sama, Wang Lin bergegas masuk ke dalam kandang. Tangannya bergerak seperti pisau dan memotong kepala orang itu. Dia kemudian menendang kepalanya ke arah menara. Menara kepala mendapatkan kepala lain. Darah menyembur seperti air mancur dan menyebar ke seluruh tanah. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pedang terbang muncul di tangannya. Serangan pedang terbang itu membuat kepala lainnya jatuh ke tanah. Menara kepala mendapatkan kepala lain. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Dalam sekejap, 2 dari 4 orang tewas. 2 lainnya terjebak di dalam kandang, tidak bisa menahan diri. Dipenuhi dengan kebencian yang intens, Wang Lin berteriak, "Bunuh!" Sangkar Jirealem ditutup dan memotong 2 pembudidaya jiwa baru lahir yang tersisa. Darah menghujani bersama potongan daging. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kepala mereka tetap utuh. Menara kepala memperoleh 2 kepala lagi. Setelah membunuh keempat orang itu, Wang Lin berdiri tegak saat dia melihat ke arah Teng Huayuan dengan senyum yang kejam. Saat melihat senyuman itu, hati Teng Huayuan menjadi sangat dingin. 4 pembudidaya jiwa baru lahir begitu mudah dibunuh. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Kulit kepala Teng Huayuan kesemutan. Asumsi sebelumnya tidak benar. Pembatasan di sekitar kota tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh iblis ini. Teng Huayuan, aku di sini. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebencian, tetapi tindakannya sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Saat dia berbicara, tangan kanannya mengulurkan tangan dan berubah menjadi tangan raksasa. Dia menyapu tangan ke seluruh kota dan menangkap lebih dari selusin orang saat mereka berteriak ketakutan. Di antara orang-orang ini adalah pria dan wanita, pembudidaya dan manusia. Saat kata-kata Wang Lin keluar, dia meremas dengan tangannya dan semua tubuh mereka meledak, hanya menyisakan kepala mereka yang utuh. Darah menetes di seluruh kota keluarga Teng. 1 tetes bahkan mendarat di wajah Teng Huayaun, menyebabkan dia gemetar. Menara kepala memperoleh 19 kepala lagi. Wang Lin. Niat membunuh yang besar dipancarkan dari Teng Huayuan. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, bendera emas muncul di genggamannya. Dengan ayunan, bendera mengeluarkan gas.
Gas tersebut berubah menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak itu meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dia mengibarkan bendera dan ribuan jiwa yang berteriak melayang keluar. Teng Huayuan, saat itu, Anda mengancam saya dengan jiwa keluarga saya. Hari ini, saya akan membalas Anda dengan cara yang sama. Anda bisa melahapnya sebanyak yang Anda suka. Ini akan menjadi kerugian besar, tapi aku tidak akan patah hati karenanya. Suara Wang Lin tumpul, tapi saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan lebih dari 100 anggota keluarga Teng melayang ke udara. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu sia-sia. Kali ini, Teng Huayuan meraung saat dia melambaikan tangannya dan hembusan angin aneh terbang keluar, mencoba memotong teknik Wang Lin. Wang Lin mencibir. Girilamnya ditembakkan. Saat itu menghantam, angin aneh menghilang. Wang Lin mengepalkan tangan kanannya dan lebih dari 100 orang meledak. Darah turun dari langit. Kali ini, tidak ada anggota keluarga Teng yang mampu menahan ketegangan semacam ini. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya lebih dulu, tapi semua orang bertebaran dengan pedang terbang mereka ke segala arah. Wang Lin tersenyum kejam. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan ribuan jiwa keluarga Teng menyerbu ke arah anggota keluarga Teng yang melarikan diri untuk melahap mereka. Tubuh Teng Huayuan bergerak. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan benderanya. Tengkorak emas berubah menjadi lebih dari 1000 tengkorak dan menyerang jiwa-jiwa itu. Hati Teng Huayuan berdarah. Ini tidak berbeda dengan membunuh anggota keluarganya sendiri. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng yang melarikan diri. Ini adalah masa muda. Dia hanya di lapisan ketiga dari Qi kondensasi. Hanya 3 hari yang lalu, dia merasa bangga diberi nama Teng, tetapi sekarang, dia hanya berharap tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng. Namun, dia tidak pernah punya kesempatan. Hal terakhir yang dia lihat adalah pemuda berambut putih yang membuat ketakutan di dalam hatinya. Sebuah tangan dingin mengulurkan tangan ke lehernya dan mematahkannya. Setelah membunuh satu orang, Wang Lin menghilang dan muncul kembali di samping anggota keluarga Teng lainnya. Meskipun orang ini adalah gadis yang sangat mempesona, bagi Wang Lin, dia hanyalah orang mati. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan, karena keluarga Teng tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan keluarga Wang. Setelah meremukkan lehernya, Wang Lin menghilang lagi. Teng Huayuan meraung dan menyerbu ke depan. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Wang Lin, jadi setiap kali dia mencoba mencegat Wang Lin, dia hanya melihat keluarga Teng kehilangan anggota lain. Situasi menyaksikan anggota keluarga Anda mati satu persatu sementara tidak dapat melakukan apapun akan membuat Teng Huayuan gila. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul di samping seorang anak laki-laki. Ini adalah cucu generasi ketujuh yang secara pribadi dia lihat tumbuh dewasa. Tidak. Mata Teng Huayuan merah dan dia menyerang ke depan. Wang Lin dengan dingin menatap Teng Huayuan, yang sedang menyerbu, saat dia menekan tangannya di dahi bocah itu. Anak laki-laki itu memandang Wang Lin dengan kebencian saat Wang Lin mengirimkan energi spiritual ke tangannya, menyebabkan bocah itu meledak menjadi kekacauan berdarah. Dalam kehidupanmu selanjutnya, jangan dinamai Teng. Setelah Wang Lin selesai membunuh, dia menghilang lagi. Teng Huayuan menatap tercengang ke kekacauan berdarah yang adalah cucunya. Kemudian, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul kembali sejauh 1000 kaki. Dia berkata, apakah itu sakit? Dulu, saat kamu membunuh keluargaku, hatiku juga sakit. Dengan itu, dia secara acak menamparkan udara dengan tangan kanannya dan anggota keluarga Teng yang melarikan diri dengan panik berubah menjadi bubur. Teng Huayuan dengan ganas meraung, aku membunuh seluruh keluargamu karena kamu membunuh cucuku, Teng Li. Omong kosong. Apakah hanya keluarga Teng Anda yang diizinkan membunuh orang? Tidak bisakah orang lain menolak? Wang Lin tertawa dingin. Dia menamparkan tas pegangannya dan lebih dari 10 pedang terbang keluar. Sekali lagi, puluhan lainnya meninggal sebelum Teng Huayuan. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya. Dia melambaikan bendera dan semua tengkorak emas terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera larangan muncul di tangannya. Dengan gelombang, asap hitam muncul dan benar-benar menjebak tengkorak emas. Mata Wang Lin berbinar saat dia bertanya, Teng Huayuan, bagaimana Anda menemukan kampung halaman saya?
Ekspresi Teng Huayuan berubah saat dia menatap Wang Lin dengan kebencian yang dalam dan berkata, kamu tidak akan pernah tahu. Wajah Wang Lin merosot. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 larangan terbang. Lebih dari 100 anggota keluarga Teng menjerit saat mereka meninggal. Apakah kamu akan berbicara? Bab 246 Membasmi Teng. Teng Huayuan menamparkan tas pegangannya dan pedang raksasa terbang keluar. Pedang itu tampak sangat kuno. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak lebih lemah setelah itu, tetapi pedang besar itu mulai bersinar dan terbang ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang raksasa itu terbang, jirilamnya bergerak. Serangkaian petir merah ditembakkan dan mengelilingi pedang dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retak, pedang raksasa itu perlahan hancur. Pada akhirnya, jirealem abis dan pedang raksasa itu berubah menjadi debu. Wang Lin meraih tasnya untuk memegang dan mengeluarkan beberapa jiwa baru lahir yang dia dapatkan dari anggota keluarga Teng. Dia mengkonsumsinya untuk segera memulihkan energi yang terpakai. Teng Huayuan menatap dengan tercengang di mana pedang itu menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tua. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menekannya di dahinya dan iblis Su Liguo dan iblis ketiga dengan cepat terbang keluar. Di bawah perintah Wang Lin, mereka mengeluarkan raungan gembira dan menyerang anggota keluarga Teng. Dalam sekejap mata, beberapa orang lagi berteriak dengan sedih saat mereka meninggal. Setiap jeritan menyebabkan tubuh Teng Huayuan bergetar. Apakah kamu akan berbicara? Suara Wang Lin sedingin es. Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Wajah Wang Lin tidak memiliki ekspresi. Dia bahkan tidak melihat Teng Huayuan saat tangannya membentuk segel dan dia mengirimkan larangan. Batasan yang mengelilingi kota keluarga Teng perlahan menyusut. Orang-orang yang berhasil mencapai tepi batasan melihatnya dengan putus asa. Ketika mereka melihat tembok menutup, anggota keluarga Teng terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok benar-benar menyerah sementara mata orang-orang di kelompok lain menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin dengan harta sihir mereka seperti ngengat ke nyala api. Semakin banyak anggota keluarga Teng menyerang Wang Lin. Namun, setiap kali mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, mereka akan terkena pembatasan. Tubuh mereka akan meledak, menciptakan hujan darah yang jatuh ke tanah. Jeritan menyedihkan keluarganya memasuki telinga Teng Huayuan. Tubuhnya bergetar hebat dan hatinya dipenuhi duka. Dia ingin melawan, tetapi bahkan harta sihir yang diberikan oleh negara budidaya peringkat lebih tinggi tidak ada gunanya. Penampilan Teng Huayuan menjadi lebih tua. Dia tidak lagi memiliki kulit yang megah seperti dulu. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang lelaki tua yang tidak bisa berbuat apa-apa saat dia melihat keluarganya meninggal. Aku akan berbicara. Teng Huayuan mengungkapkan kebencian yang dalam di matanya saat dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, karena keluarga Tengku telah mengalami bencana seperti itu, maka tidak ada orang lain yang harus berpikir untuk pergi. Saat itu, Gao Qiming dari Sekte Piao Miao yang menggunakan keterampilan penghitungan sorga untuk membantu saya menemukan keluarga Wang. Itu dia. Cari dia. Dia adalah leluhur pertama dari Sekte Piao Miao. Kata-katanya adalah hukum di Sekte Piao Miao. Petik 2. Gao Qiming. Wang Lin menatap Teng Huayuan. Tidak masalah apakah Teng Huayuan berbohong atau tidak. Wang Lin ingat nama ini. Melihat Teng Huayuan, tatapan Wang Lin tiba-tiba bergeser ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan batasan yang perlahan menyusut tiba-tiba mulai menutup lebih cepat. Jaraknya dari 10.000 kilometer menjadi hanya beberapa kilometer dalam sekejap. Selama proses tersebut, orang-orang yang mati bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan. Pada saat yang sama, kepala-kepala itu terbang satu persatu karena pengaruh kekuatan misterius dan mendarat di menara kepala. Menara itu sekarang sangat tinggi, sampai menyentuh langit. Pada titik ini, semua orang di keluarga Teng, selain Teng Huayuan, telah meninggal. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kental terasa di udara. Sambil menatap tercengang pemandangan di depannya, Teng Huayuan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan saat dua aliran darah mengalir di pipinya. Wang Lin dengan tenang menatap Teng Huayuan. Setelah waktu yang lama, Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin. Suaranya dipenuhi dengan rasa marah saat dia berkata, bagus, bagus.
Mulai sekarang, dendam antara keluarga Wang Anda dan keluarga Teng saya hilang. Aku membunuh seluruh keluargamu dan kamu membunuh keluargaku. Itu adalah karma, itu benar. Wang Lin, kamu bisa membunuhku sekarang. Petik 2. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Jarinya memancarkan cahaya keemasan. Dia menggerakkan energi spiritual di tubuhnya untuk berkumpul di ujung jarinya. Tapi tepat pada saat itu, suara gemuruh keras datang dari kejauhan. Berhenti. Mendengar suara ini, Teng Huayuan segera mengenali bahwa itu adalah Punanzi. Dia menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Pandangannya ke arah Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dorongannya untuk hidup tiba-tiba muncul. Jika dia memiliki sedikit kesempatan untuk hidup, maka dia tidak akan membiarkan dirinya dibunuh begitu saja. Dendam apa di antara kedua keluarga yang hilang? Dia hanya mengatakannya karena dia pikir dia pasti akan mati. Jika dia bertahan hari ini, dia harus menemukan cara untuk mencapai tahap pemutusan roh tidak peduli biayanya sehingga dia bisa membunuh Wang Lin sekejam mungkin untuk membalas dendam. Namun, dia terlalu memikirkan Punanzi dan meremehkan Wang Lin. Perasaan ilahi Wang Lin sekuat perasaan ilahi kultivator pemutus roh. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan Punanzi dari jauh dan membiarkan Punanzi menghentikannya? Saat Punanzi muncul, Wang Lin menjentikkan cahaya keemasan di jarinya ke dahi Teng Huayuan dan membunuhnya. Memang seperti yang dikatakan Teng Huayuan. Dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang hilang. Keluarga Teng sekarang benar-benar terhapus dari dunia ini. Sosok Punanzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat semua darah di tanah, ke tubuh Teng Huayuan, yang wajahnya baru saja mendapatkan sedikit dorongan untuk hidup, dan akhirnya ke menara kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Dia hampir tidak ragu-ragu untuk membentuk segel dengan tangannya. Sinar lampu hijau dan merah melesat dari tas pegangannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap Punanzi dan berkata, "Kamu terlambat." Punanzi memandang Wang Lin. Dia tercengang. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin, dia berkata, kamu adalah murid dari Sekte Heng Yue." Wang Lin memandang Punanzi dan tanpa sepatah kata pun, jirilamnya meledak. Namun, saat petir merah tiba di hadapan Punanzi, lampu hijau dan merah membentuk perisai di hadapannya. Saat Jirealem mendarat, kedua lampu itu bersinar terang. Pada akhirnya, kedua lampu berhasil memblokir Jirealem, tetapi lampu mereka sangat redup. Ekspresi Punanzi berubah drastis. Tanpa membuang waktu, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke lampu hijau dan merah. Punanzi menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Pergi." Tiba-tiba, lampu hijau dan merah melesat ke depan. Ruang di sekitar mereka robek saat mereka bergerak. Tangan kanan Wang Lin menunjuk dan semua larangan di bendera larangan keluar dalam bentuk naga untuk menghentikan kemajuan lampu hijau dan merah. Tapi kualitas lampu hijau dan merah sangat tinggi. Pembatasan itu hanya mampu memperlambatnya sedikit, bukan menghentikannya. Mata Wang Lin berbinar saat jirilamnya muncul lagi. Targetnya bukanlah lampu hijau dan merah. Itu adalah Punanzi. Ekspresi Punanzi berubah drastis. Saat Punanzi menghadapi situasi hidup dan mati, sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan meraih petir Jirealem. Tangan itu dengan ringan meremas dan petir merah itu hancur, tetapi pada saat yang sama, tangan raksasa itu bergetar dan mendengus lembut. Segera, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah dengan perut yang agak gemuk muncul di hadapan Punanzi. Dia memandang Wang Lin dan terkejut, tapi segera menunjukkan ekspresi ekstasi dan berkata, "Jadi itu kamu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan lampu hijau dan merah dengan cepat kembali dan terbang mengelilinginya. Setelah pria parubaya itu muncul, Punanzi sedikit santai. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Utusan." Meski Punanzi banyak rileks, kulit kepalanya masih kesemutan. Dia tidak tahu harta sihir seperti apa petir merah itu, tetapi ketika itu mendekat, dia merasa seperti dia bisa mati seketika. Perasaan bahaya itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari medan pertempuran asing sebelumnya. Dia tidak memiliki keraguan bahwa jika Tuan Utusan tidak muncul, dia akan menjadi mayat sekarang. Dia menatap Wang Lin. Selain rasa takut yang dalam, ada juga rasa penyesalan. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak percaya kamu tidak mati dan hanya dalam waktu 400 tahun mencapai tingkat kultivasi yang tinggi." Baik sekali.
Serahkan manik penentang surga dan aku akan mengampuni hidupmu. Aku akan membiarkanmu menjadi orang nomor satu di Zhao. Bagaimana suaranya? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang. Penampilan orang ini ada dalam perhitungannya. Dia merasakan kehadiran orang ini ketika dia berada 10.000 kilometer jauhnya. Orang ini adalah utusan dari Menara Surga, seseorang dari negara peringkat 4. Wang Lin menduga bahwa tingkat kultivasinya adalah Spirit Severing. Jika dia bukan Spirit Severing lalu bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan petir Ji Realem? Orang yang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki manik yang menentang surga juga merupakan sesuatu yang telah dia pertimbangkan dalam rencananya untuk membalas dendam. Jadi ketika dia berada di Zhao, dia menjaga seluruh negeri tertutup dalam akal ilahi. Dengan cara itu, dengan rasa ilahi tingkat pemutusan jiwa, tidak ada yang bisa mengidentifikasi dia. Dan tidak ada yang bisa mengunci dia dengan akal ilahi mereka. Itulah mengapa pembawa pesan ini tidak pernah keluar untuk menemukannya selama pembunuhan besar-besaran. Faktanya, pria parubaya itu merasakan sakit kepala dalam beberapa hari terakhir ini karena tidak peduli seberapa banyak dia memindai Zhao dengan akal ilahi, dia tidak dapat menemukan orang yang membunuh semua anggota keluarga Teng. Kecuali akal ilahi orang itu lebih kuat daripada Wang Lin, mustahil untuk merasakannya. Itu harus dikatakan meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat dalam 400 tahun terakhir, hanya pada tahap awal pemutusan roh, tidak ada seorang pun di Zhao yang bisa melampauinya. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal jiwa baru lahir, perasaan ilahi Wang Lin sekuat rasa ilahi kultivator pemecah roh tahap akhir. Bahkan jika utusan dari Sekte Iblis Raksasa itu datang secara langsung, dia juga tidak akan dapat menemukan Wang Lin. Hal semacam ini sangat langka di dunia kultivasi. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya pemakan jiwa yang berjalan sebagai manusia. Juga, ada petir merah yang aneh. Meskipun pria parubaya itu terlihat seperti dia dengan mudah menahan serangan itu, sebenarnya, petir merah memasuki tubuhnya dan merusak jiwanya. Kerusakannya tidak terlalu besar, tapi tetap membuatnya takut. Setelah melihat utusan itu muncul, mata Wang Lin berbinar dan tanpa sepatah kata pun dia mengeluarkan setetes darah. Setetes darah berwarna emas. Setetes darah berwarna emas yang memancarkan tekanan dewa kuno. Mata Wang Lin bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, "Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama." Tangan kanannya dengan ringan menunjuk ke tetesan emas darah. Darah tiba-tiba mulai mendidih. Itu berubah menjadi simbol emas dan terbang ke langit. Bab 247 Pria Muda yang Terlihat Jahat. Pada saat itu, serangkaian suara gemuruh datang dari langit dan sinar cahaya keemasan turun. Raksasa emas muncul di bawah sinar cahaya keemasan. Ketika dia muncul, seluruh Zhao tampak gemetar. Langit dan bumi sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan ini. Semua manusia, semua pembudidaya, semua pohon, dan semua hewan diselimuti cahaya keemasan ini. Meskipun ekspresi Wang Lin normal, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat habis. Saat raksasa itu muncul, Wang Lin berjuang untuk menunjuk pria parubaya itu. Raksasa itu mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah yang ditunjuk Wang Lin dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia merasakan bahaya yang kuat, menyebabkan dia meraih Punan Zi, yang dengan tercengang menatap langit, dan menempatkannya di depan dirinya sendiri. Tubuh Punan Zi berubah menjadi debu bersama dengan tangan kanan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerang menyakitkan. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia merogoh tas pegangannya dengan tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan giok itu. Cahaya putih membanjiri batu giok, mengelilinginya, dan kemudian dia menghilang dari tempatnya. Saat pria parubaya itu menghilang, raksasa itu juga menghilang. Tubuh Wang Lin gemetar. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dari tas pegangannya. Dia menyebarkan akal ilahi untuk mencari jejak pria parubaya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengerutkan kening. Kehadiran pria parubaya itu telah menghilang dari Zhao. Memikirkan kembali batu giok yang dihancurkan pria parubaya itu, Wang Lin mulai menganalisis apa yang telah terjadi. Giok itu pasti berisi semacam larik transfer yang memungkinkannya bergerak jarak jauh. Harta ajaib dari negara budidaya peringkat 4 benar-benar di luar imajinasi saya, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia lalu menarik napas dalam-dalam.
Sebenarnya, tebakannya sangat akurat. Apa yang digunakan pria Parubaya adalah batu giok pelarian yang diberikan kepada semua murid inti sektenya. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat kembali ke sekte dalam sekejap. Utusan itu benar-benar takut pada Wang Lin. Menurut pengetahuannya, teknik Wang Lin adalah teknik sekte iblis raksasa. Kekuatan teknik ini sangat menakutkan. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa memblokirnya. Dia sudah melihat teknik itu 2 kali di Zhao, jadi dia yakin Wang Lin bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Untuk musuh semacam ini, meskipun Wang Lin hanya berada di tahap jiwa baru lahir, dia masih tidak berani mengacaukannya. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu menggunakan Punan Zi sebagai perisai untuk memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Wang Lin duduk bersila di tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah sekian lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Di sebuah desa di kaki Gunung Hang Yue, semua penduduk desa jatuh tertidur setelah angin aneh bertiup. Tak lama kemudian, menara kepala muncul di depan rumah keluarga Wang. Di bawah menara, Wang Lin berlutut di tanah dan bersujud saat air mata mengalir di pipinya. Dia hanya menatap rumahnya seperti ini hingga malam tiba. Kemudian Wang Lin menghela nafas, memukul menara dengan tangannya, dan menara kepala itu berubah menjadi debu. Saya telah membalas keluarga kami. Ibu, ayah, anakmu akan berjalan di jalannya sendiri sekarang. Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa bangun. Setelah mereka menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut di tanah, berdoa kepada Yang Abadi untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Binatang nyamuk sudah disingkirkan. Dia tiba di sebuah lembah. Disinilah dia meninggal sebelumnya. Melihat ke lembah, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap langit. Dia memikirkan banyak hal sebagai pemandangan dari 400 tahun yang lalu berulang-ulang dalam pikirannya dan tidak akan hilang. Sekarang keluarga Teng dihancurkan, dia tidak lagi memiliki beban di pundaknya. Mentalitasnya tiba-tiba mengalami perubahan. Wang Lin mengerti bahwa dia bukan lagi manusia biasa dan sudah berjalan di jalur seorang kultivator. Jalan ini sulit dan penuh bahaya, tetapi dia harus bertekad untuk terus berjalan di jalan ini. Pengalaman 400 tahun menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Impian yang dia miliki sebagai seorang anak untuk menjadi makhluk abadi diintensifkan tanpa batas pada saat itu. Dan ada juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya telah mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan surga yang menentang manik. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno, bersama dengan bentuk kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang sangat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin berdiri saat dia melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang luar biasa. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah. Dia dulunya adalah seorang anak yang ingin membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Sekarang balas dendamnya selesai, dia sekarang akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat dia meninggal sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Sekte Piao Miao. Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan mengalami bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti, jadi dia tidak bisa mendapatkan detail pasti hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring waktu berlalu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi lebih kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai meninggal, dia tiba-tiba dapat menghitung sisa umurnya. Dia hanya punya 10 hari tersisa. Jika dia tidak mati dalam 10 hari, maka bencana itu akan mempengaruhi seluruh sekte Piao Miao. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itulah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini, jika tidak sekte Piao Miao akan berada dalam bahaya. Itulah mengapa dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Saat ini, dia tidak lagi menyesal. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul dahinya dengan telapak tangannya. Darah bocor dari sudut mulutnya, penglihatannya menjadi kabur, dan cahaya di matanya memudar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun yang lalu.
Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga murid yayasan pendirian. Dia mendapatkan sedikit pemahaman, lalu dia menutup matanya dan mati. Wang Lin memandang Zhao dari samping arai transfer kuno. Dia kemudian membuka arai dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda yang tampak jahat muncul di sebelah deretan transfer. Dia melihat arai transfer dan masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan akal ilahi, lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Kemudian dia dengan cepat pindah, mencari susunan transfer berikutnya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas pegangan itu mendekat dari belakang. Jika dia tidak kehilangan dia maka dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Oleh karena itu, tujuannya adalah arai transfer kuno. Dia memiliki cukup banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi dia bisa menggunakannya beberapa kali. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di barisan transfer kuno. Setelah dia memeriksanya, dia berdiri di tengahnya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di atas larik. Tetapi pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan berkumpul dan membentuk sosok pemuda yang tampak jahat. Pemuda itu menatap Wang Lin. Hati Wang Lin mencelos. Kecepatan pemuda itu beberapa kali lebih cepat dari yang dia pikirkan. Wang Lin juga tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini dengan akal ilahi. Dia merasakan bahaya yang ekstrim. Jika seseorang hanya mengandalkan Spirit Stone kualitas terbaik untuk memulai arai, maka akan membutuhkan waktu 10 napas untuk mentransfernya. Namun, dalam krisis ini, Wang Lin dengan putus asa menuangkan energi spiritualnya ke dalam arai transfer untuk mempercepat aktivasi. Pada akhirnya, pada saat yang sama pemuda yang tampak jahat itu tiba, cincin cahaya melayang dari susunan transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Pemuda yang tampak jahat itu meraung. Tangannya membentuk segel. Saat Wang Lin menghilang, dia menyerbu ke dalam lingkaran cahaya. Setelah menggunakan teknik yang tidak diketahui, dia menyebabkan transfer arai untuk aktif kembali dan menghilang di antara cincin cahaya. Wang Lin merasakan bahaya yang ekstrim selama proses transfer. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi yang sangat kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Wang Lin merasa ketakutan di dalam hatinya. Sama seperti perasaan ilahi menyapu ke arahnya, jirilamnya membentuk petir merah tebal yang belum pernah terlihat sebelumnya yang menyerbu ke arah pemuda. Dampak jirealem membuat perasaan ilahi berhenti sebentar. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul di ujung yang lain dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke arahnya. Setelah dia keluar, dia dengan keras mengeluarkan beberapa suap darah. Denas Chen Sol yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap runtuh kapan saja. Tapi Wang Lin tidak berhenti saat dia dengan cepat bergerak. Dia menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, dia tidak terus berlari, tetapi mengeluarkan benang merah dari tas pegangannya. Wang Lin tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan orang itu. Juga, jiwa baru lahirnya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu bahkan tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena jiwa yang baru lahir runtuh. Ini adalah senjata terkuat yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir retribusi ilahi, dia juga mengeluarkan sebotol pil dan membuangnya ke mulutnya. Pemuda yang tampak jahat muncul 10 kaki dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresinya menjadi tidak tenang. Bab 248 Kristal Planet Budidaya. Pemuda yang tampak jahat itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Pembalasan ilahi. Aku tidak percaya jika planet yang terbuang seperti ini bisa memiliki harta ajaib seperti itu." Petik 2. Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, dia sedikit rileks. Jika pemuda itu acuh tak acuh terhadap pembalasan ilahi, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan bersembunyi adalah di dalam surga menentang ruang manik, dan itu bukan ide yang bagus. Pemuda yang tampak jahat itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemui kekuatan pembalasan dewa di sini. Jika dia memiliki kekuatan penuh, itu bukan masalah besar. Dia akan yakin bahwa dia bisa menghancurkan sepotong retribusi ilahi ini. Tapi saat ini dia baru memulihkan 30% dari kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal.
Akibatnya, meskipun dia bisa bertahan dari pembalasan ilahi, dia pasti akan terluka. Jika budidayanya jatuh di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk sembuh lagi. Semua kekhawatiran ini karena tingkat kultivasi minimum yang diperlukan untuk menggunakan Stardust adalah transformasi jiwa. Namun, ini bukanlah alasan utama. Alasan utamanya adalah di dalam transfer array, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merinding. Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pemuda yang tampak jahat itu mendengus. Dia tidak lagi melihat pembalasan ilahi dan melihat ke arah Wang Lin. Junior, serahkan tas pegangannya dan aku akan melepaskan masalah ini, katanya. Apakah ini yang diinginkan senior? Tatapan Wang Lin serius saat dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas pegangan. Tatapan pria muda yang tampak jahat dengan cepat beralih ke tas dan dia berkata, itu benar. Lemparkan ke sini. Petik 2. Wang Lin sedikit ragu-ragu. Pemuda itu terlalu cepat. Bahkan jika dia memintanya pergi jauh atau menunggu sampai dia sendiri jauh, itu semua tidak ada gunanya. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas membuang tas pegangannya. Pemuda yang tampak jahat menangkap tas yang dipegang. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya melembut. Dia menatap Wang Lin. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, baik kemarahan maupun kebahagiaan. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia menempatkan petir retribusi ilahi di hadapannya dan berkata, Senior, Junior telah mengembalikan tas pegangan, jadi aku akan pergi. Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Pemuda yang tampak jahat itu memandang Wang Lin. Matanya tiba-tiba mulai bersinar. Dua sinar cahaya warna-warni tiba-tiba keluar dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati selama ini, jadi ketika dia melihat pemuda itu bertindak, jirilamnya melesat tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan cahaya warna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin batuk seteguk darah saat petir merah yang dibentuk oleh Ji Realem runtuh di bawah cahaya warna-warni. Saat Wang Lin mundur, dia mencabut bendera larangan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan akan mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pria muda yang tampak jahat berubah drastis dan dia berteriak, berhenti. Teman kecil, jangan gegabah. Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera larangan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit. Sepotong retribusi ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya, tidak membunuhnya. Paling-paling, itu akan memaksanya untuk berkultivasi dengan pintu tertutup selama beberapa ribu tahun. Tetapi setelah dia melihat bendera larangan, dia mengerti mengapa junior ini memiliki sepotong pembalasan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa itu bendera larangan, dia dapat segera mengetahui bahwa itu adalah harta karun yang dapat memberikan pembalasan ilahi. Dia memiliki beberapa dari senjata itu sendiri, jadi dia tahu kekuatannya. Jika dia membiarkan anaknya melanjutkan maka dia tidak akan keluar dari situ dengan sesuatu yang sederhana seperti membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Dia mungkin selamanya kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin masih memiliki darah di sudut mulutnya saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Saat ini, hanya dengan satu pemikiran, pembatasan terakhir akan mendarat di bendera pembatasan. Jika dia menyerahkan benderanya dan kemudian menggunakan sepotong retribusi dewa sebagai panduan, dia yakin bahwa dia bisa mengarahkan sebagian dari kekuatan retribusi dewa ke pemuda yang tampak jahat itu. Wang Lin menatap pemuda itu dan berkata, saya telah mengembalikan tas pegangan dan tidak menyentuhnya sama sekali. Mengapa senior menarik kembali kata-katanya? Petik 2. Pemuda yang tampak jahat itu merenung sejenak lalu bertanya, apakah petir merah yang baru saja Anda gunakan dari Ji Realem? Nada suaranya tidak pasti. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tetapi hatinya kacau saat dia diam-diam menatap pemuda itu. Pemuda yang tampak jahat itu menatap Wang Lin dan berkata, saya harus benar. Apa yang kamu gunakan barusan adalah Ji Realem. Saat ini, perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin telah memberinya kejutan satu demi satu. Di planet yang hampir menyia-nyiakan ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong retribusi ilahi dan harta ajaib untuk disebut retribusi ilahi, tetapi dia juga memiliki Ji Realem. Ji Realem inilah yang menyebabkan niat membunuhnya benar-benar hilang. Pemuda yang tampak jahat itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang.
Setelah hening beberapa saat, dia berkata, jika senior tidak punya apa-apa lagi maka junior akan pergi. Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Jika pemuda itu bergerak sama sekali, dia akan mengaktifkan retribusi ilahi tanpa ragu-ragu. Pemuda yang tampak jahat itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak ingin jirilmu menembus kemacetan? Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pemuda yang tampak jahat itu ragu-ragu sekali lagi. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan. Nak, kamu lebih baik mendengarkan. Qi Realem adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Mendobrak kemacetan itu sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang itu. Pemuda yang tampak jahat itu mengungkapkan ekspresi apresiasi dan matanya tiba-tiba berbinar saat cahaya warna-warni perlahan muncul. Cahaya berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Kehati-hatian Wang Lin mencapai titik ekstrim saat dia menatap cahaya warna-warni. Pemuda yang tampak jahat itu melihat cahaya warna-warni dengan ekspresi yang kompleks. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, periksa cahaya dengan indera ilahi Anda. Wang Lin merenung sejenak sebelum memindai cahaya dengan indera keilahiannya. Ekspresinya segera menjadi aneh. Dia berhenti lalu bertanya, ini adalah, di dalam cahaya warna-warni, dia mendeteksi sepotong jirim. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pemuda yang tampak jahat itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, kamu menemukannya. Cahaya warna-warni di planet rumah saya ini disebut Ji Realem 5 warna. Ini awalnya bukan milikku. Itu diberikan kepadaku oleh seorang teman saat dia sekarat. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya gemetar saat dia melihat cahaya warna-warni. Pemuda yang tampak jahat itu melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni itu menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, Ji Realem dibagi menjadi banyak jenis. Mengenai berapa banyak, tidak ada yang benar-benar tahu. Penggarap dengan Ji Realem jarang ada dalam persatuan kultivasi, jadi saya tidak dapat melihat properti apa yang dimiliki Ji Realem Anda. Tapi saya tahu bahwa apapun jenis jirim itu, mereka semua memiliki hambatan, dan hambatan tersebut sangat sulit untuk dilewati. Petik 2. Saya tahu metode yang memungkinkan Ji Realem menembus kemacetan. Kristal planet budidaya. Kristal ini diberikan ke setiap negara budidaya peringkat 6 jika disetujui oleh serikat budidaya. Monster tua dari persatuan kultivasi menggunakan kekuatan menentang surga mereka untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara budidaya peringkat 6. Jika seorang kultivator Ji Realem mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan untuk menembus kemacetan Ji Realem. Petik 2. Ekspresi Wang Lin agak jelek. Harta nasional negara kultivasi peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pemuda yang tampak jahat itu memandang Wang Lin. Dia kemudian menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan cakram hitam. Dia dengan santai memukul cakram dengan tangan kanannya dan cakram itu tiba-tiba membesar sembari melepaskan cahaya lembut. Jika Anda berhasil mendapatkan cultivation planet kristal dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan planet yang tidak berguna ini, Anda dapat datang dan menemukan saya di planet 5 elemen. Namaku Naduo. Dengan itu, dia bangkit di udara dan menghilang ke dalam cakram terbang. Tak lama kemudian, piringan itu mulai berputar dengan cepat, menyebabkan sebuah lubang muncul di langit. Melalui lubang itu, Wang Lin bisa melihat kehampaan tak berujung yang dipenuhi bintang-bintang terang. Dis bergerak dan masuk ke lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa bekas. Wang Lin menganggap dirinya sangat beruntung karena orang ini tidak mempermasalahkan soal tas yang dipegangnya. Entah itu bendera pembatasan atau sepotong retribusi dewa, keduanya adalah senjata pamungkasnya, terutama sepotong retribusi dewa. Ini adalah hal-hal yang tidak ingin dia gunakan jika tidak perlu. Dia melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di dalam hatinya. Ketika dia masih muda, dia bermimpi terbang di langit, tetapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Kristal negara budidaya dari negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan saat ini. Apakah yang dikatakan pemuda yang tampak jahat itu benar atau tidak, itu masih merupakan petunjuk. Jika dia pernah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya maka dia tidak akan keberatan mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap spirit severing.
Memproduksi kultivator pemutusan roh adalah persyaratan bagi negara kultivasi peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Sangat sulit. Harus dikatakan bahwa di seluruh planet, ada negara budidaya peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kurang dari 20 negara budidaya peringkat 4. Data ini dengan jelas menampilkan kesulitan mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin mencapai tahap pemusnahan roh, energi spiritual dan lingkungan negara budidaya peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Lin adalah menemukan negara budidaya peringkat 4 dan mencapai tahap pemutusan roh di sana. Dia mengeluarkan peta itu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangannya pada 5 sekte Union. Negara budidaya peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan persatuan 5 sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar cahaya yang menghalangi jalan. Ini adalah perbedaan antara negara budidaya peringkat 3 dan peringkat 4. Cahaya ini menghalangi orang luar untuk masuk. Wang Lin tiba di depan layar lampu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirimkan larangan. Pembatasan mendarat di layar cahaya dan sebuah celah muncul. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin masuk ke dalam. Bab 249 Mengubah Manusia. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat sekeliling di tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Naschen Soul ke tahap Spirit Severing. Bahkan pil tidak berguna kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari langit dan mendapatkan dao mereka sendiri. Hanya itu caranya. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte manapun begitu dia memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sekte tidak akan banyak membantunya dengan mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin bergabung dengan sekte dan menjadi anggota intinya, itu akan memakan banyak waktu. Waktu yang tidak ingin dia buang. Dari 400 tahun pengalamannya dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan kultivator pemutusan roh lainnya, dia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah berjalan di jalur darah untuk waktu yang lama dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan pemahaman tentang surga. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus menyusuri jalan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemutusan roh. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi nyata Wang Lin bukanlah jiwa yang baru lahir. Qi realem tubuh utamanya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap Naschen Soul, jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap Naschen Soul. Berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur lelap saat avatarnya keluar. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang jirilamnya, jadi dia tidak akan bersikeras mencoba menerobos kemacetan jirilamnya. Dia juga tidak akan lagi bergantung pada jire alam. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta ajaib baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk merusak pembudidaya Spirit Severing. Agar harta ajaib ini bangkit dalam kekuatan, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti kristal planet kultivasi negara budidaya peringkat 6. Setelah menyerah pada jire alam, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk berjalan di jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal tersebut. Kemudian, setelah dia memperbaikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan jirilamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jire alam dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalur pembunuhan, dan jalan ini tidak lengkap. Jika dia ingin memahami surga maka dia harus mulai dari awal dan menjadi makhluk fana. Jika seseorang ingin berubah menjadi abadi, dia harus berubah menjadi makhluk fana terlebih dahulu. Sebelum dia menyadarinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia mendapatkan sedikit pemahaman. Namun, petunjuk itu berlalu seperti kilat dan Wang Lin tidak dapat menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia meraih daun willow. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hijau saat dia berjalan di sepanjang jalan.
Negara budidaya peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao. Ada banyak pembudidaya dan jumlah manusia juga telah mencapai jumlah yang luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Semuanya membawa barang bawaan, tidak seperti dia, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sebentar. Dia pergi ke pinggir jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan tumbuhan untuk mengisi keranjang. Wang Lin hanya berjalan di jalan selama beberapa jam dan telah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat di atas kuda. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menendang awan debu, namun Wang Lin tidak keberatan. Dia membersihkan kotoran dari pakaiannya dan terus berjalan. Tapi kali ini, dia hanya berjalan sedikit sebelum suara di belakangnya berteriak, "Minggir!" Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya saat lewat. Tak lama kemudian, beberapa kuda lewat. Salah satunya akan menabrak Wang Lin ketika pengendara tiba-tiba menarik kendali dengan kuat. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan pindah ke samping. Hanya setelah mengambil beberapa langkah lagi, kudanya berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana orang buta ini berasal? Apa kamu tidak punya mata?" Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, saat cambuk itu datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk itu, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuknya, menatap tajam Wang Lin, dan pergi. Pria parubaya itu tidak melihat pria itu saat dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adik kecil, karena telah membuatmu takut. Aku masih punya masalah penting yang harus diselesaikan, jadi maafkan aku." Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Dengan itu, dia membersihkan kotoran dari pakaiannya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang biasa tanpa tanda-tanda menjadi seorang seniman bela diri, tetapi keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ke ibu kota. Aku ingin tahu untuk apa adik kecil menuju ibu kota." Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik laki-laki seorang dokter keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan apapun dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu menjerit, tetapi bukannya maju, dia kembali. Wang Lin berbalik dan melihat bahwa 100 meter di belakangnya, sebuah kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang dengan kuda menjaga gerbong tersebut. Semua mata mereka bersinar, kepala mereka tegak. Jelas bahwa mereka semua adalah seniman bela diri ahli. Lu Xing berada di sisi gerbong. Dia dekat dengan gerbong, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat gerbong itu, Wang Lin berdiri di pinggir jalan. Saat kereta melewatinya, 4 orang di atas kuda muncul di depannya untuk menghalangi dia dari gerbong. Lu Xing berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar. Dia memindahkan kudanya ke samping Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa rekannya salah mengira dia adalah seorang dokter. Dengan amarahnya, dia biasanya tidak akan peduli dengan ini, tetapi dia tiba-tiba memiliki wawasan. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, dia harus bisa memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Berpikir tentang itu, Wang Lin bertanya, "Apakah ada yang sakit?" Pria parubaya itu sedikit ragu-ragu dan berkata, "Seorang gadis pelayan sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil." Petik 2. Wang Lin melirik ke arah kereta dan berkata, "Biarkan saya melihat pasiennya." Lu Xing tersenyum kecut dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat yang bisa membantu? Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien." Petik 2. Tepat pada saat itu, suara lama datang dari kereta. Dikatakan,
Lu Xing, orang ini sering bepergian, jadi dia mungkin punya obatnya. Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kudanya dan berkata, aku akan merepotkanmu, adik kecil. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke gerbong dan hendak naik ketika orang tua di dalam terbatuk. Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Lin dan berkata, adik, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk ke dalam. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal ilahi, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam gerbong. Selain lelaki tua itu, ada 2 wanita cantik. Jelas sekali bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Orang yang sakit bukanlah pembantunya, tapi tuannya. Dengan akal ilahi, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi dari beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Lin berkata, ulurkan tangan kami. Wanita di dalam kereta ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskan dan meraih keranjangnya. Dia mengambil sehelai daun dan menjalankan energi spiritualnya sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, suruh dia memakannya mentah dan dia akan sembuh besok. Lu Xing memandangi daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya daun dari pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit saat dia berpikir bahwa dia salah tentang pemuda ini. Jelaslah, pemuda ini bukanlah seorang dokter, melainkan orang gila. Jika tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat maka siapapun dapat mengambil seikat dari pinggir jalan. Dia akan membuang daun ketika tirai di gerbong tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua yang penuh kerutan keluar dan mengambil daun itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, ekspresinya berubah saat dia berkata, daun willow berumur 100 tahun. Dia menarik napas dalam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan hormat bertanya, apakah ada trik untuk menggunakan daun ini? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, makan mentah itu baik-baik saja. Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Xing memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, adik, karena kamu akan pergi ke ibu kota juga, bagaimana kalau kamu bepergian dengan kami? Wang Lin tersenyum dan berkata, saya butuh seekor kuda. Setelah Lu Xing mendengar ini, dia segera berkata, Sun Laur, serahkan kudamu. Seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih tersenyum pahit. Dia turun dari kudanya dan membawanya. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Bab 250 Memadatkan Kejahatan. Wang Lin memeriksa kudanya. Itu terlihat sangat heroik dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kuda itu, matanya menyipit saat mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Ini mengejutkan Lu Xing. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke punggungnya. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia mengobrol dengan Wang Lin dan terus melihat ke belakang ke gerbong. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia yang mengelilinginya saat dia berkuda. Perasaan yang tidak dia rasakan dalam waktu lama muncul di hatinya. Pada saat itu, energi spiritual dalam tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya dan semua energi spiritual di sekitarnya tampak tertarik padanya. Jika ada pembudidaya yang kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Aura ini sangat kuat. Namun, itu tidak bocor keluar, tetapi mengental di sekitar Wang Lin. Belum lagi manusia, bahkan sebagian besar pembudidaya tidak akan bisa melihat aura kabut merah ini. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, secara bertahap berubah menjadi aura permusuhan. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak dan mengalami perubahan, itu menjadi aura jahat yang akan menyebabkan kulit kultivator merayap. Saat aura jahat ini dapat digunakan secara bebas, ia dapat digunakan seperti teknik yang kuat. Juga, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta ajaib, itu akan membuat harta itu jauh lebih kuat. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin dan dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya yang tidak terlalu mencolok. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya sedang mengalami perubahan.
Meskipun perubahan ini sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit mengendur. Sepotong itu memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Secara bertahap, saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat hidup. Bahkan mata seniman bela diri fana itu berbinar. Mereka tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menyebabkan tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah waktu yang lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi tenang dan energi spiritual di sekitar area tersebut menghilang. Kepala seniman bela diri tiba-tiba menjadi jelas saat mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang baru saja mereka alami. Saat kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Sebuah lingkaran gerbong dibentuk di sisi jalan. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Beberapa dari mereka melemparkan beberapa pandangan ke Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita menatap Wang Lin. Saat ini, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya normal, dia memiliki aura yang sangat spesial. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar saat dia melihat langit yang perlahan mulai gelap. Dia mengalami semacam kedamaian pikiran yang tidak pernah dia alami selama 400 tahun terakhir. Ini berasal dari warisan ingatan dewa kuno. Dulu ketika Tusi tidak bisa bepergian di antara bintang-bintang, dia sering melihat ke langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual di tubuh Wang Lin muncul kembali, tetapi Wang Lin saat ini tidak memperhatikan energi spiritual dan, untuk pertama kalinya, dia memperhatikan aura kabut merah di sekitarnya. Zat merah itu perlahan menghilang dengan pikirannya yang damai. Dia tahu jika dia terus begini maka zat merah itu akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin telah memperhatikan zat merah ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tahu ini disebabkan oleh 400 tahun pembunuhannya. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan zat merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap pemutusan roh, dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat zat merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun, setelah mengecilkannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak bisa lagi memadatkannya lebih jauh, tidak peduli seberapa keras dicoba. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia akan mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang keharuman mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur saat dia dengan penasaran melihat ke arah Wang Lin untuk beberapa saat dan berkata, "Terima kasih." Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk bersama wanita muda di gerbong tadi. Dia mengambil anggur, memindainya dengan akal ilahi, lalu menyesapnya. Rasa pedas dan pedas tiba-tiba memasuki tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari hanya beberapa kali Wang Lin minum anggur apapun. Sebelum dia memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan mengambil anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Setiap kali itu terjadi, Wang Lin diam-diam akan minum sedikit, lalu cekikikan ke arah ayah dan paman keempatnya dengan wajah merah. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin meneguk lagi. Gadis itu membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian seseorang memanggilnya. Gadis itu menjawab. Matanya yang cantik menatap Wang Lin sebelum dia berbalik dan pergi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, dia tidak perlu makan, jadi makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tetapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus minum sampai semuanya habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari para pria yang berkumpul di sekitar mereka. Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan pergi menggoda gadis-gadis pelayan untuk beberapa waktu pribadi. Melihat manusia ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Li Muan. Pada saat itu, Lu Xing tiba di sebelah Wang Lin dengan 2 kendi anggur. Setelah memberikan kendi kepada Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obatmu benar-benar efektif. Nyonya saya sudah lebih baik. Ini, bersulang untukmu." Petik 2.
Dengan itu, dia memiringkan kendi dan mengisi cangkirnya, tetapi kemudian dia melihat Wang Lin bahkan tidak menggunakan cangkir dan meminum seteguk besar langsung dari kendi. Dia tertawa. Setelah meminum anggur di cangkir, dia meniru Wang Lin dan meminum seteguk besar dari jug. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah gadis pelayan yang sakit? Kenapa wanita muda itu sekarang? Wang Lin samar-samar tersenyum saat menatap Lu Xing. Wajah lama Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu saat dia menamparkan kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini, begitu kita tiba di ibu kota, jika Anda memiliki masalah, Anda dapat datang ke toko surga selatan untuk menemukan saya. Selama saya mampu, saya tidak akan ragu untuk membantu." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia tidak lagi berbicara. Dia hanya perlahan menikmati rasa anggurnya. Lu Xing melihat kendi kosong di tanah, lalu melihat kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Sepi di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke api dan bersaing dengan sesama saudara saya?" Petik 2. Wang Lin secara refleks ingin menolak, tetapi, setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa saat membicarakan kejadian menyenangkan yang mereka temui. Lu Xing naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahi, "Wang Laowu, saya telah mendengar Anda berbicara tentang persik kecil King Fen Lao berkali-kali. Saya kira dia melayani Anda dengan baik. Saat kita kembali, aku akan memeriksa apakah kamu hanya membual." Petik 2. Orang bernama Wang pindah untuk membuat dua tempat bagi Lu Xing dan Wang Lin saat dia berkata, "Karena kamu mengurus bisnis begitu cepat, saya akan membayar tagihannya. Aku masih punya waktu untuk mengejarmu." Petik 2. Saat itu dikatakan, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lu Xing bercanda sedikit memarahi sebelum duduk dengan Wang Lin. Wang Lin dengan santai melihat orang-orang di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal. Meskipun kehidupan orang-orang ini singkat dan hanya nafas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, orang lain di sekitarnya menjadi akrab dengannya dan tertawa serta minum dengannya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang berani dan berani bergabung dengan mereka juga, termasuk gadis pelayan yang memberinya makanan. Namun, dia hanya duduk di sebelah Wang Lin. Tatapannya yang berbinar sering tertuju padanya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baru pada tengah malam semua orang tertidur karena mabuk dan gadis pelayan semua kembali tidur di gerbong. Selain beberapa orang yang berjaga di kejauhan, semua orang tertidur. Kamp itu benar-benar sunyi, selain dari beberapa suara letusan dari api. Suara ini tidak hanya tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi membantu mereka tidur lebih nyenyak. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia biasa seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awal jiwa baru lahir ke tahap tengah. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, dia tidak berpikir itu akan secepat ini. Namun, zat merah di sekitar tubuhnya telah menghilang sedikit. Dia merasa jika dia membiarkan zat merah ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Perasaan ilahinya memasuki zat merah sekali lagi untuk memadatkannya.